Bayangkan, hanya dengan membaca 4 ayat pendek ini, engkau bisa menghapus kesepianmu, menenangkan jiwamu, dan membuka pintu langit untuk hatimu yang sedang mencari. Pernahkah engkau merasa kosong, padahal segalanya tampak lengkap? Pernahkah engkau bertanya dalam diam, apa sebenarnya tujuan semua ini? Hari ini kita akan menyelami satu kalimat suci, Qul huwallahu ahad. Kalimat yang selama ini mungkin hanya kau baca di akhir salat, tapi tahukah engkau bahwa di dalamnya tersembunyi rahasia besar yang selama ini luput kita sadari? Temani aku dalam perjalanan ini. Kita tidak hanya akan memahami ayat, tetapi memahami diri. Kita tidak sekadar membaca huruf, tapi membangkitkan makna. Dan jika di tengah video ini hatimu tersentuh, atau pikiranmu tercerahkan, tuliskan di komentar, kini aku lebih mengenalnya. Mari kita mulai perjalanan pulang kepada Yang Maha Esa. Bab 1. Awal sebuah rahasia. Setiap kali lisan kita mengucap Qul huwallahu ahad, seringkali itu hanya menjadi alunan suara, bukan gerakan jiwa. Padahal dalam ayat yang sangat pendek ini, tersembunyi kedalaman yang tak terukur oleh logika manusia biasa. Allah memulai dengan perintah Qul, katakanlah. Sebuah perintah langsung dari langit kepada nabinya yang juga ditujukan kepada kita semua. Ini bukan hanya instruksi verbal, tapi panggilan untuk menyuarakan sebuah kebenaran yang akan mengguncang seluruh sistem kepercayaan batin kita. Perintah ini seakan berkata, jangan diam, jangan sembunyikan kebenaran, sebutkan, sampaikan, dan hidupkan. Karena di saat engkau mengucap dengan kesadaran penuh, engkau sedang memanggil cahaya ilahi masuk ke dalam hatimu yang gelap. Kemudian datang kata huwa yang berarti dia. Hanya satu kata, tapi betapa dalam maknanya. Dia yang tak terlihat oleh mata, tak tersentuh oleh logika, tapi kehadirannya terasa oleh jiwa-jiwa yang rindu. Ketika Allah menyebut dirinya dengan huwa, itu mengajak kita untuk tunduk kepada misterinya. Kita tidak akan pernah bisa menjelaskan Allah secara utuh, tapi kita bisa mengakui kehadirannya secara total. Huwa menjadi jembatan antara kesadaran manusia dan keagungan yang tak terjangkau. Ia membuat kita sadar bahwa segala yang kita lihat hanyalah bayang-bayang, dan hakikat sejati hanyalah milik Dia yang Maha Ada. Dan kemudian Allahu, disinilah dunia hening. Nama yang bila disebut dengan jujur dari hati yang lapuk oleh dunia, mampu memecah kebekuan batin yang sudah lama beku. Allah bukan sekadar nama, tapi sebuah pusat. Dialah titik tumpu dari seluruh keberadaan, pusat gravitasi bagi ruh manusia. Ketika hati mengingat nama ini, seluruh kegelisahan akan mencari tempat untuk pergi. Allahu adalah panggilan jiwa yang lelah dan jawaban bagi pencarian panjang yang tak kunjung menemukan tujuan. Tidak ada nama yang lebih kuat, lebih suci, dan lebih menggugah dari ini. Dan ketika kita menyebutnya, kita sebenarnya sedang memanggil sisi terbaik dari diri kita untuk kembali pulang. Lalu akhirnya kalimat ditutup dengan ahad. Bukan sekadar satu, tetapi yang esa, yang unik, tak terbagi, tak ada yang menyerupainya sedikit pun. Ini bukan angka, ini esensi. Ahad adalah penolakan total terhadap segala bentuk kesyirikan, ketergantungan, dan pembagian cinta. Ahad mengajarkan kita bahwa tidak boleh ada dua dalam hati kita. Tidak boleh ada Allah dan dunia, Allah dan ego, Allah dan makhluk lain di satu tempat yang sama. Allah tidak menerima setengah hati. Dan karena itu, orang yang benar-benar paham arti ahad adalah orang yang telah membakar semua berhala batin dalam dirinya dan membiarkan hanya satu cahaya yang menyala, cahaya tauhid. Dan begitulah, dalam satu ayat pendek ini terkandung samudra tauhid yang luas. Ia adalah peta untuk menuju kepada Allah. Ia adalah kunci dari segala ketenangan dan kekuatan batin. Banyak yang hafal di lidah, tapi tak semua menghafalnya dengan hati. Banyak yang membacanya di rakaat terakhir, namun tidak pernah membiarkannya hidup dalam perilaku. Maka renungilah, setiap huruf dalam ayat ini adalah benih keimanan. Jika ditanam dalam hati yang ikhlas, ia akan tumbuh menjadi pohon yang buahnya adalah kedamaian, dan akarnya menancap hingga ke langit.
tempat Sang Esa bersemayam dalam keagungan yang tak terlukiskan. Bab 2. Surat yang setara sepertiga Al-Quran. Pernahkah kita benar-benar berhenti dan bertanya, mengapa Rasulullah menyebut surat Al-Ikhlas sebagai sepertiga dari Al-Quran? Bukan karena panjangnya tentu, karena ia hanya terdiri dari 4 ayat, tapi justru karena makna yang dikandungnya memuat inti dari risalah kenabian. Jika seluruh Al-Quran adalah bangunan besar yang memuat hukum, kisah, dan akidah, maka surat Al-Ikhlas adalah fondasinya. Ia adalah paku utama yang menancap dalam di dasar keimanan. Satu surat ini, jika benar-benar dipahami dan dihidupkan, bisa menggantikan sejuta bacaan yang tak pernah menyentuh hati. Bayangkan, betapa besar rahmat Allah yang menyembunyikan pahala dan keagungan luar biasa dalam sesuatu yang kecil dan mudah diucapkan. Tak ada alasan bagi kita untuk lalai. Al-Ikhlas tidak menuntut waktu panjang atau kekuatan fisik. Ia hanya membutuhkan kehadiran hati. Di setiap desah nafasmu, kau bisa mengulangnya. Dan jika engkau menyadari bahwa setiap kali engkau membaca Qul huwallahu ahad, engkau sedang memantapkan tiang tauhid dalam jiwamu, maka engkau akan memandangnya bukan sebagai bacaan biasa, melainkan sebagai perjanjian suci antara engkau dan Tuhanmu. Dalam sebuah hadits, disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat salatnya. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Karena aku mencintai surat ini." Maka Rasulullah pun bersabda, "Kecintaanmu padanya akan memasukkanmu ke dalam surga." Betapa indahnya. Tidak hanya membaca dengan lisan, tapi mencintai dengan hati. Ini menunjukkan bahwa Al-Ikhlas bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dirindukan. Dan barang siapa yang merindukan kalimat ini, berarti ia sedang merindukan Allah. Dan Allah pun mencintainya kembali. Surat ini bukan sekadar bacaan pelengkap, tetapi perisai batin. Rasulullah mengajarkan kita untuk membacanya pagi, sore, dan sebelum tidur, sebagai perlindungan dari kejahatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Bukankah ini mengisyaratkan bahwa kekuatan surat ini bukan pada bentuknya, tetapi pada hakikat maknanya? Setiap ayatnya membungkus ruh dengan lapisan cahaya. Ia menolak keburukan, menolak kegelapan, menolak kesesatan. Karena itu, orang yang menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai teman sejatinya telah menanam benteng tak terlihat di sekeliling jiwanya. Dan disinilah letak rahasianya. Allah menyimpan karunia terbesar dalam kemudahan yang tampak sederhana. Ia tidak menguji kita dengan sesuatu yang berat untuk mendapatkan pahala besar. Ia cukup memberi kita surat Al-Ikhlas, surat yang singkat namun memuat samudra cinta ilahi. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita mau menyelam lebih dalam, atau kita hanya akan terus mengapung di permukaan, puas dengan hafalan tapi lalai dari pemahaman? Sesungguhnya yang membaca dengan hati akan dibukakan jalan menuju Allah, dan yang membaca dengan cinta akan dirangkul oleh cahayanya. Bab 3. Cermin Tauhid Sejati. Tauhid bukan sekadar keyakinan yang bersarang dalam akal, bukan pula hanya konsep yang diajarkan di ruang-ruang kajian. Tauhid adalah jantung kehidupan ruhani seorang hamba, dan surat Al-Ikhlas adalah cermin paling jernih dari tauhid yang sejati. Ketika seseorang mengucapkan Allahu Ahad, ia sedang menandatangani deklarasi spiritual yang agung, bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bersandar, satu-satunya tujuan akhir, dan satu-satunya zat yang patut ditakuti, dicintai, dan diharapkan. Kalimat ini seolah berkata, "Wahai hati, berhentilah mencari yang lain. Cukup Allah saja." Namun bagaimana kita tahu, apakah tauhid kita benar-benar murni, bukan dari banyaknya hafalan atau panjangnya doa, tetapi dari ke arah mana kita berlari ketika dunia mengguncang. Orang yang hatinya dipenuhi dengan ahad akan selalu kembali kepada Allah dalam senang maupun susah. Ia tidak mencari pelipur lara dalam manusia atau pelarian dalam dunia. Ia hanya tahu satu nama untuk bersandar, Allah. Inilah buah dari memahami Al-Ikhlas. Bukan hanya dibaca di akhir salat, tetapi dihidupkan di setiap keputusan dan gerak hidup. Sayangnya banyak dari kita menjadikan tauhid sebatas lisan. Kita berkata la ilaha illallah,
namun masih menyembah harta, jabatan, dan pujian. Kita mengucap Allahu Ahad, namun masih membagi hati untuk makhluk. Kita bilang Allah yang Maha Kaya, tapi takut kehilangan dunia. Disinilah Al-Ikhlas datang sebagai cermin. Ia mengungkapkan kemunafikan halus yang bersembunyi di balik ibadah kita. Ia menelanjangi berhala-berhala kecil dalam hati yang tak kita sadari telah tumbuh. Ego, ambisi, ketakutan, dan cinta palsu. Orang yang benar-benar memahami surat Al-Ikhlas tidak akan mudah tumbang dalam ujian. Bukan karena ia kebal, tetapi karena ia sudah menyerahkan segalanya kepada Yang Esa. Hatinya ringan karena ia tahu dunia ini bukan pusatnya. Ia tidak mudah tersinggung oleh manusia, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah putus asa. Karena pusat hidupnya bukan penghargaan manusia, melainkan pandangan Allah. Dan ketika engkau hidup dengan pandangan Allah sebagai cahaya, maka semua kegelapan dunia akan tampak kecil dan tak berarti. Maka mulai hari ini, cobalah bercermin kepada surat Al-Ikhlas. Tanyakan pada diri sendiri, sejauh mana aku membiarkan Allah menjadi pusat hidupku? Sudahkah aku mencintainya lebih dari segalanya? Ataukah hanya mengucap ahad dengan lisan, tapi menyimpan berhala dalam dada? Karena sesungguhnya yang paling Allah inginkan dari kita bukan sekadar bacaan atau ritual, tapi keikhlasan. Dan keikhlasan itu hanya mungkin tumbuh ketika kita telah mengakui sepenuh hati bahwa tiada yang esa selain Dia, dan hanya Dia yang layak disebut dalam setiap helaan nafas kita. Bab 4. Menggugurkan syirik yang tersembunyi. Ada jenis syirik yang tidak tampak di mata, tidak terasa di mulut, tapi tumbuh perlahan dalam hati. Syirik ini tidak dalam bentuk menyembah berhala atau menuhankan makhluk, tapi dalam bentuk ketergantungan halus yang berpindah dari Allah kepada selainnya. Ketika seseorang merasa bahwa rezekinya tergantung pada atasan, bahwa kebahagiaannya bergantung pada pasangan, atau bahwa harga dirinya terikat pada pujian manusia, maka disitulah benih syirik tersembunyi mulai tumbuh. Surat Al-Ikhlas dengan kekuatannya yang luar biasa hadir untuk menggugurkan itu semua. Dengan satu ayat, Allahu Ahad, semua ketergantungan palsu hancur, semua sandaran selain Allah runtuh. Karena itu, ayat ini bukan hanya bacaan spiritual, tapi juga alat pembebasan jiwa. Ia membebaskan manusia dari perbudakan dunia yang memenjarakan hati. Dunia boleh silih berganti dalam memberi dan mengambil, tapi hati yang terpaut pada Ahad tidak akan pernah runtuh. Bahkan ketika kehilangan, ia tetap tenang. Ketika dicaci, ia tetap damai. Ketika disanjung, ia tak terbang, karena ia tahu semua itu hanyalah angin lewat, dan hanya Allah yang benar-benar menetap. Inilah ketenangan hakiki yang tidak bisa dibeli, hanya bisa dihadiahkan oleh pemahaman tauhid yang murni. Dan disinilah letak kemuliaan surat Al-Ikhlas. Ia menyucikan bukan hanya akidah, tapi juga hati. Ia menyaring keyakinan dari karat-karat duniawi yang menempel begitu halus. Kita bisa salat 5 waktu, tapi dalam hati masih berharap pada selain Allah. Kita bisa berdoa, tapi dalam batin lebih yakin pada kekuatan manusia. Surat ini datang seperti cahaya tajam yang menyorot dan mengusir kegelapan yang tersembunyi di sudut-sudut hati kita. Ia memaksa kita untuk jujur. Apakah kita benar-benar bertuhan kepada Yang Esa, atau hanya menggunakan namanya sebagai topeng bagi keinginan kita sendiri? Ketika seseorang membaca Qul huwallahu ahad dengan penuh kesadaran, maka ia sedang memurnikan jiwanya dari racun-racun kebergantungan yang melemahkan iman. Ia sedang menyatakan bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali atas izin Allah. Bahwa tidak ada satupun kekuatan di luar sana yang lebih besar dari kehendaknya. Kalimat ini memotong akar ketakutan pada selain Allah dan menumbuhkan pohon keyakinan yang akar-akarnya menancap ke langit. Dan dari sana kekuatan sejati akan tumbuh, bukan dari dunia tapi dari ketauhidan yang jujur. Jadi jika hatimu masih gelisah, masih takut akan kehilangan, masih khawatir akan masa depan, mungkin bukan karena dunia terlalu keras, mungkin karena hatimu belum benar-benar yakin bahwa Allah itu ahad. Dan sampai keyakinan itu tumbuh dengan tulus, kita akan terus merasa kekurangan, terus merasa cemas. Maka tanamkanlah surat Al-Ikhlas dalam dirimu. Jadikan ia obat, jadikan ia cermin. Bacalah ia bukan hanya dengan bibir, tapi dengan jiwamu.
Karena siapa yang menjadikan Allahu Ahad sebagai pusat hidupnya, maka seluruh alam semesta akan menjadi tenang baginya. Bab 5. Ikhlas sejati, bukan sekadar niat. Nama surat ini adalah Al-Ikhlas, ketulusan. Tapi banyak yang membacanya tanpa pernah benar-benar mengenal makna ketulusan itu sendiri. Ikhlas bukan sekadar berkata ini karena Allah, tetapi benar-benar menghapus keinginan untuk dilihat, diakui atau dibalas oleh selain Dia. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah tidak menyebutkan satu pun tentang amal, perintah, atau larangan. Yang disebut hanya dirinya. Ini adalah isyarat bahwa seluruh ibadah, amal, dan kehidupan kita tidak akan bermakna jika tidak dimulai dengan mengenal Allah. Tidak ada amal yang bernilai jika tujuannya bukan Dia. Maka surat ini menjadi fondasi dari seluruh bentuk ikhlas sejati. Bukan dari niat yang diucapkan, tapi dari kesadaran batin yang benar-benar menyatu dengan Yang Maha Esa. Ketika seseorang berkata, "Aku melakukan ini karena Allah," itu belum tentu ikhlas. Tapi ketika ia tetap berbuat baik, meski tidak ada yang melihat, tidak ada yang membalas, bahkan saat dicaci dan dilupakan, itulah ikhlas yang sesungguhnya. Surat ini hadir sebagai pengingat bahwa Allah itu Ahad, dan hanya Dia yang layak menjadi alasan dari semua gerak dan diam kita. Jika engkau mencari selain Allah dalam amalmu, maka engkau sedang menduakannya dalam niat. Dan dalam tauhid, menduakannya adalah racun yang mematikan. Maka setiap kali membaca Al-Ikhlas, tanyakan, untuk siapa sebenarnya aku hidup? Surat ini begitu pendek, namun bisa menguji hati kita lebih dalam dari ribuan kitab. Ia tidak menyuruh kita berbuat, tapi menyuruh kita menengok siapa yang kita anggap sebagai pusat kehidupan. Sebab orang yang ikhlas tidak akan mudah kecewa. Ia tidak merasa rugi ketika usahanya tak dihargai, karena ia tidak mengharap penghargaan dari manusia. Ia tidak merasa sedih ketika pujian tak datang, karena cintanya bukan pada dunia. Inilah buah dari keyakinan bahwa Allah itu Ahad. Tiada yang lebih penting, tiada yang lebih berharga, tiada yang lebih layak dicintai selain Dia. Banyak orang merasa telah ikhlas, padahal masih tergantung pada pandangan manusia. Kita tersenyum karena ingin terlihat ramah, bukan karena Allah. Kita bersedekah karena ingin disanjung, bukan karena cinta. Kita menolong karena ingin dianggap baik, bukan karena Dia. Padahal yang dilihat Allah bukan besar atau kecilnya amal, tapi bersih atau tidaknya hati. Dan Al-Ikhlas datang bukan untuk menambah amal, tetapi untuk menyaring amal. Surat ini seakan berkata, bersihkan dulu hatimu dari selainnya, baru kau akan tahu arti ibadah yang sebenarnya. Jadi siapapun yang ingin menjadi dekat dengan Allah, mulailah dari surat ini. Bukan karena mudah dihafal, tapi karena ia mengajarkan makna yang paling sulit dalam hidup, ikhlas. Bacalah ia di keheningan malam, dengan hati yang terbuka. Ucapkan kalimat-kalimatnya dengan perlahan, dan biarkan maknanya meresap hingga ke dasar jiwamu. Karena ketika engkau telah mengenal Allah sebagai Ahad, maka seluruh dunia akan menjadi lebih ringan, dan segala amalmu akan menjadi lebih tulus. Dan di sanalah letak kebebasan sejati, saat hati tak lagi diperbudak selain Dia. Bab 6. Kekuatan di balik kesederhanaan. Banyak orang tertipu oleh bentuk. Mereka menyangka sesuatu yang besar harus terlihat rumit, megah, dan berlapis-lapis. Tapi Allah, dengan kemahaagungannya, sering menyembunyikan rahasia terbesar dalam bentuk yang paling sederhana. Al-Ikhlas adalah buktinya. 4 ayat pendek, tanpa hukum, tanpa cerita, tanpa perintah lahiriah, tapi justru di sanalah letak kekuatannya. Seperti air yang tenang namun menghanyutkan, seperti angin yang lembut tapi bisa merobohkan pohon tua, surat ini mengandung kekuatan spiritual yang tidak bisa diukur oleh logika manusia biasa. Ia tidak bersuara keras, tapi mengetuk lembut pintu hati hingga terbuka tanpa paksaan. Di zaman yang memuja sensasi, surat Al-Ikhlas mengajarkan kita bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Ia tidak menjanjikan dunia, tidak menyebut surga, tidak menakut-nakuti dengan neraka. Ia hanya memperkenalkan Allah. Dan itu cukup, karena siapapun yang mengenal Allah dengan benar, tak akan lagi butuh janji selainnya. Inilah pelajaran yang amat mahal, bahwa mengenal Allah itu bukan sekadar mendapatkan pahala,
tapi melepaskan diri dari segala kecemasan. Surat ini adalah jalan pintas bagi siapa saja yang ingin masuk ke dalam ketenangan hakiki, tanpa harus melalui jalan yang berbelit. Keindahan surat Al-Ikhlas terletak pada keseimbangannya. Ia pendek tapi tak dangkal. Ia ringan tapi tak hampa. Ia bisa dibaca oleh anak-anak, tapi maknanya masih bisa membuat para ulama menangis. Inilah karakter kalam Allah. Setiap hurufnya berbicara kepada seluruh lapisan jiwa manusia. Surat ini tidak membatasi diri pada usia, status, atau ilmu. Ia datang kepada siapapun yang bersedia mendengarkan. Dan semakin dalam kita mendengarkannya, semakin terasa bahwa ia bukan sekadar bacaan, tetapi panggilan. Sebuah panggilan yang terus-menerus berbisik di telinga hati. Kembalilah kepadanya, karena hanya Dia yang benar-benar cukup. Ketika dunia menawarkan ribuan solusi atas kegelisahan, surat Al-Ikhlas menawarkan satu: kenalilah Allah. Di tengah gempuran nasihat-nasihat motivasi, surat ini mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, siapa Tuhanmu? Bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai inti dari semua jawaban. Karena jika jawaban itu tidak utuh, maka seluruh kehidupan akan goyah. Namun jika engkau telah menjawabnya dengan sepenuh hati, Allahu Ahad, maka badai apapun tak akan menggoyahkanmu. Karena siapapun yang telah menambatkan jiwanya pada Yang Esa, tidak akan pernah kehilangan arah. Jadi jangan remehkan surat yang kecil ini. Jangan terburu-buru saat membacanya di rakaat terakhir. Mungkin Allah sedang menawarkan sesuatu yang besar dalam bentuk yang sederhana. Mungkin Dia sedang berkata, engkau tidak perlu memahami semuanya, cukup pahami aku. Maka perlahanlah, ucapkan setiap katanya seolah itu adalah doamu yang paling dalam. Bukan karena engkau mengejar pahala, tapi karena engkau rindu. Karena siapa tahu, dari kesederhanaan inilah akan lahir kekuatan terbesar dalam hidupmu. Kekuatan yang tidak berasal dari dunia, tetapi dari Dia yang Maha Esa. Bab 7. Menemukan Allah di dalam diri. Manusia sering mencari Tuhan keluar, menjelajah ruang dan waktu, menatap langit, menelusuri kitab, mengkaji semesta. Tapi terkadang, dalam pencarian yang luas itu, mereka lupa bahwa yang paling penting adalah menemukannya dalam diri sendiri. Surat Al-Ikhlas bukan hanya memperkenalkan siapa Allah, tetapi secara halus mengarahkan kita untuk menjadikannya sebagai inti dari kesadaran batin. Ketika engkau mengucapkan Qul huwallahu ahad, engkau tidak sedang menunjuk keluar, tapi sedang menyadarkan hatimu bahwa Dia selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Surat ini adalah panggilan pulang, dari luar ke dalam, dari gelisah ke tenang, dari ragu ke yakin. Orang yang belum mengenal Allah dalam dirinya akan terus merasa kosong, meski memiliki segalanya. Ia bisa kaya, tapi tak merasa cukup. Ia bisa terkenal, tapi hatinya sepi. Ia bisa dikelilingi banyak orang, tapi jiwanya kesepian. Mengapa? Karena ia belum mengenal Ahad. Ia belum pernah duduk dalam sunyi, menatap ke dalam hatinya sendiri, dan menemukan bahwa ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun kecuali Allah. Surat Al-Ikhlas datang sebagai kunci untuk membuka ruang itu. Ia tidak menawarkan keramaian, tapi ketenangan. Ia tidak menjanjikan dunia, tapi kehadirannya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dalam keheningan malam, ketika dunia tertidur dan segala topeng runtuh, bacalah surat ini perlahan. Bukan hanya untuk mengisi waktu, tapi untuk mengisi kekosongan yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Ucapkan Allahu Ahad seperti engkau sedang berbicara dengan dirimu sendiri. Bukan dengan keras, tapi dengan lembut. Biarkan kata itu meresap ke dalam luka-luka batinmu. Karena siapa tahu, penyembuhan yang selama ini engkau cari dari luar sebenarnya tersembunyi dalam kalimat yang telah engkau hafal sejak kecil, namun belum pernah benar-benar engkau hayati. Surat ini juga mengajarkan kita untuk tidak menjadikan makhluk sebagai pusat cinta. Kita boleh mencintai tapi tidak menggantungkan hidup. Kita boleh berharap tapi tidak bergantung. Karena ketika kita mencintai manusia lebih dari Allah, kita akan kecewa. Tapi jika kita mencintai Allah terlebih dahulu, maka semua cinta lain akan mengikuti dengan teratur. Surat Al-Ikhlas tidak melarang cinta, tetapi mengatur letaknya.
Dan ketika cinta sudah ditempatkan di posisi yang benar, di bawah cinta kepada Yang Esa, maka seluruh hidup akan terasa lebih damai, lebih ringan, dan lebih seimbang. Maka renungilah, surat ini bukan hanya petunjuk, tapi pelukan. Ia bukan hanya ajaran, tapi juga pengingat bahwa Allah tidak jauh. Dia tidak butuh dicari dalam langit ketujuh, atau dalam kata-kata besar. Dia ada dalam keikhlasanmu, dalam air matamu yang jatuh saat engkau sendirian, dalam detak jantungmu saat menyebut namanya diam-diam, dalam ruang paling sunyi dalam dirimu. Dan ketika engkau menemukannya di sana, engkau tidak akan pernah merasa sendiri lagi. Karena Qul huwallahu ahad bukan sekadar bacaan, ia adalah pintu. Dan siapapun yang mengetuknya dengan hati akan dibukakan jalan untuk kembali kepadanya. Bab 8. Cahaya di tengah kegelapan. Di tengah dunia yang penuh keraguan, ketakutan, dan fitnah, kita butuh cahaya yang bisa menuntun langkah. Namun seringkali kita mencari cahaya itu di tempat yang salah, pada kekuasaan, harta, manusia, atau teknologi. Padahal cahaya yang sesungguhnya datang dari satu sumber, Allah yang Maha Esa. Surat Al-Ikhlas adalah lentera kecil yang ditiupkan oleh langit ke bumi untuk menjadi pelita bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Ketika hidup terasa gelap saat jalan tak terlihat, bacalah Qul huwallahu ahad, karena di dalamnya ada cahaya yang tidak berasal dari dunia ini, tapi dari langit yang suci dan murni. Cahaya itu bukan hanya menyinari luar, tapi menerangi dalam. Ia tidak selalu mengubah keadaan, tapi mengubah cara kita memandang keadaan. Orang yang hidup dengan cahaya tauhid tidak akan bingung dalam arah. Meski dikelilingi keburukan, ia tetap tenang. Meski difitnah, ia tetap bersih. Karena ia tahu, satu-satunya pandangan yang layak dikejar adalah pandangan Allah. Inilah buah dari mengucap ahad dengan kesadaran yang jernih. Seluruh hidup tidak lagi bergantung pada apa kata dunia, tapi pada apa yang dilihat oleh Tuhan yang satu. Dan ketika engkau hidup seperti itu, engkau tidak akan pernah benar-benar tersesat. Banyak yang tersesat bukan karena tidak tahu, tapi karena cahaya dalam dirinya telah padam. Ia tahu mana yang benar, tapi hatinya lelah dan kehilangan pegangan. Maka Al-Ikhlas bukan hanya bacaan, tapi pengingat bahwa cahaya itu bisa dinyalakan kembali. Tidak butuh syarat rumit. Cukup satu, kemurnian hati. Karena Allah tidak melihat kecanggihan lisan, tapi kejernihan niat. Seseorang bisa saja membaca ayat ini ribuan kali, namun tak pernah menemukan cahayanya. Tapi ada yang hanya membacanya dengan hati yang hancur dan penuh harap. Lalu seketika dadanya lapang, pikirannya terang, dan jiwanya menemukan arah. Dan ketahuilah, cahaya dari surat Al-Ikhlas bukan hanya untuk keadaan tenang, tapi justru paling terasa ketika engkau sedang runtuh, ketika hidup tak sesuai rencana, ketika harapan pupus, dan ketika orang-orang meninggalkanmu. Itulah saatnya engkau bersandar penuh pada ahad. Karena ahad tidak pernah berubah. Ia tidak meninggalkanmu meski engkau sering lupa. Ia tidak menjauh meski engkau telah berkali-kali berbuat salah. Ia tetap setia menunggu, hanya menanti satu hal, keikhlasanmu. Dan ketika engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya, maka cahaya itu akan menerangi kegelapan terdalam yang bahkan tak bisa dijangkau oleh siapapun. Maka jangan menunggu dunia menjadi baik untuk merasa damai. Dunia tidak akan pernah sempurna. Tapi jika engkau telah memiliki surat Al-Ikhlas dalam hatimu, engkau bisa berjalan dalam badai tanpa kehilangan arah. Karena cahaya dari kalimat Allahu Ahad bukan hanya menuntun langkahmu, tapi juga membakar segala rasa takut yang menghantui jiwa. Dan saat cahaya itu telah menyala dalam dada, engkau akan tahu bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat pun, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Karena ada Dia, selalu ada Dia. Bab 9. Tauhid dan keteguhan jiwa. Di dunia yang mudah berubah, di mana nilai-nilai sering digoncang, dan keyakinan mudah tergadai demi kepentingan sesaat, hanya satu hal yang bisa membuat manusia tetap kokoh. Tauhid. Dan tidak ada kalimat yang lebih padat dalam membangun keteguhan itu selain Qul huwallahu ahad. Kalimat ini bukan sekadar penegasan keimanan, tapi benteng bagi jiwa. Ia memahatkan ke dalam hati bahwa hanya ada satu yang layak menjadi pusat sandaran.
Bukan opini manusia, bukan keadaan, bukan logika duniawi, tetapi Allah yang Maha Esa. Inilah kunci mengapa banyak kekasih Allah bisa tetap tenang saat dunia menyerang mereka dari segala arah. Mereka sudah berpegang pada satu titik yang tidak bisa diguncang. Ahad. Keteguhan jiwa bukan dibentuk oleh kekuatan fisik atau kecerdasan semata. Ia dibentuk oleh kemantapan hati terhadap satu tujuan hidup yang jelas. Dan orang yang hidup untuk Allah tidak akan mudah terombang-ambing oleh arus. Ia bisa kehilangan segalanya, tapi tidak kehilangan pegangan. Karena Allah itu tidak berubah, dunia bisa mengecewakan, manusia bisa berbalik arah, tetapi Allah selalu tetap. Surat Al-Ikhlas mengajarkan bentuk paling murni dari kebergantungan. Tidak pada kekuasaan, tidak pada jumlah, tidak pada pengaruh, tapi hanya pada zat yang satu. Dan dari tauhid itulah lahir keberanian, ketenangan, dan kestabilan batin yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Lihatlah para nabi, para syuhada dan para wali. Mereka bukan orang-orang yang hidupnya nyaman. Sebaliknya, hidup mereka penuh ujian, kesulitan, dan tekanan. Tapi hati mereka tetap tenang. Bukan karena mereka kebal terhadap rasa sakit, tapi karena mereka telah menyerahkan seluruh dirinya kepada Ahad. Ketika seseorang sudah mengenal Allah dengan benar, dunia tak lagi menakutkan. Tidak ada kehilangan yang benar-benar menyakitkan, karena hatinya tidak pernah bergantung pada sesuatu yang fana. Inilah kekuatan spiritual yang ditanamkan surat Al-Ikhlas dalam setiap pengulangannya yang tulus. Kita hidup di zaman ketika banyak orang merasa hampa meski memiliki segalanya. Kekosongan itu bukan karena kekurangan materi, tapi karena hati tidak lagi tahu kepada siapa harus bersandar. Surat ini datang seperti angin segar yang mengingatkan, kembalilah ke akar imanmu. Jika hatimu sudah dikuatkan oleh Allahu Ahad, engkau bisa menghadapi segala badai tanpa kehilangan ketenangan. Karena engkau tahu, dunia hanyalah bayang-bayang. Yang nyata hanya Dia. Maka jangan biarkan dirimu terus diseret oleh gelombang keraguan. Kembalilah kepada yang satu, yang tak pernah berubah. Allah, Tuhanmu. Dan ketika keteguhan itu telah tumbuh, engkau akan menjadi seperti batu karang di tengah lautan. Dihantam ombak, tapi tidak berpindah. Ditiup badai, tapi tidak tumbang. Karena dalam hatimu ada surat Al-Ikhlas yang telah menjadi pondasi. Engkau tidak butuh pengakuan karena engkau telah dikenal olehnya. Engkau tidak menunggu dipahami karena engkau telah dipeluk oleh pemahamannya. Maka ucapkanlah kembali kalimat itu dengan sepenuh hatimu. Qul huwallahu ahad. Dan biarkan setiap hurufnya menjadi penjaga hatimu selamanya. Bab 10. Jalan pulang yang selalu terbuka. Pada akhirnya, seluruh hidup ini adalah perjalanan pulang. Kita datang dari Allah dan padanya kita akan kembali. Di sepanjang perjalanan, kita tersandung, terluka, tersesat, dan terkadang lupa arah. Tapi dalam lembutnya surat Al-Ikhlas, Allah menempatkan sebuah petunjuk sederhana namun sangat dalam. Bahwa tujuan akhir kita bukan dunia, bukan manusia, bukan pencapaian, melainkan Dia yang Maha Esa. Kalimat Qul huwallahu ahad adalah seperti papan penunjuk yang terus menyala di jalan yang gelap. Ia mengingatkan, sejauh apapun engkau melangkah, sejauh apapun engkau tersesat, pintuku selalu terbuka, aku tetap menunggumu kembali. Dan sungguh, tidak ada yang lebih menenangkan selain tahu bahwa kita tidak pernah benar-benar kehilangan arah selama hati masih bisa menyebut namanya. Dunia bisa membuatmu lupa siapa dirimu, tapi surat Al-Ikhlas akan selalu mengingatkan siapa Tuhanmu. Dan begitu engkau kembali pada tauhid yang murni, pada kesadaran bahwa Allah lah satu-satunya sandaran dan tujuan, seluruh beban hidup mulai terasa ringan. Karena saat itu engkau tidak lagi berjalan sendiri. Engkau dipandu, dituntun, dan dibimbing oleh kekuatan yang tidak pernah lelah. Kekuatan dari yang Maha Kekal. Surat Al-Ikhlas tidak menjanjikan hidup yang tanpa ujian, tapi ia menjanjikan hati yang kuat untuk menjalaninya. Ia tidak menjanjikan dunia akan selalu baik padamu, tapi ia memastikan bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu. Dan itu cukup. Karena apalagi yang dicari manusia dalam hidup ini selain ketenangan jiwa? Dan ketenangan itu bukan berasal dari banyaknya harta, panjangnya umur, atau banyaknya teman, melainkan dari satu hal,
keyakinan bahwa engkau berada dalam genggaman Tuhan yang esa, dan engkau tidak akan pernah jatuh jika Dia yang memegangmu. Maka jadikanlah Qul Huwallahu Ahad sebagai teman sejati di sepanjang hidupmu. Bacalah ia bukan hanya saat salat, tapi juga saat engkau merasa lelah, saat engkau bimbang, saat engkau jatuh, dan saat engkau tak tahu lagi harus bicara pada siapa. Biarkan surat ini menghidupkan kembali ruh yang lama tertidur. Biarkan setiap ayatnya membasuh luka batinmu yang telah lama mengering. Dan ketika engkau mengucapkannya dengan penuh penghayatan, rasakan bahwa engkau sedang mengetuk pintu keabadian. Dan dari balik pintu itu, Allah sedang menjawab dengan kasih sayang yang tak terbatas. Karena pada akhirnya, hidup ini hanya tentang satu hal: mengenal Allah, mencintainya, dan kembali kepadanya dengan hati yang selamat. Surat Al-Ikhlas adalah pintu yang sederhana, tapi di baliknya terbentang samudra makna yang tak akan habis diselami. Maka genggamlah surat ini dalam hidupmu. Hafalkan ia bukan hanya di kepala, tapi juga dalam detak jantungmu. Karena siapa yang hidup bersama Allahu Ahad, maka ia tidak akan pernah kehilangan arah, bahkan di dunia yang paling gelap sekalipun. Dan semoga ketika nyawa ini berpulang, kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat tauhid, kalimat yang telah menuntunnya pulang selama ini. Kini kita telah sampai di ujung perjalanan, tapi sesungguhnya ini bukanlah akhir. Qul Huwallahu Ahad bukan sekadar ayat yang selesai dibaca, ia adalah pintu menuju kedalaman yang tak pernah habis diselami. Jika hari ini hatimu terasa lebih tenang, jika jiwamu mulai mengerti untuk apa ia diciptakan, maka jangan biarkan cahaya ini padam. Terus ulangi kalimat ini, bukan hanya di lisan, tapi di dalam keputusanmu, dalam sabarmu, dalam cintamu. Dan jika video ini menyentuh hatimu, tulis di komentar, aku memilih kembali kepadanya. Karena sesungguhnya Allah itu Ahad, dan siapa yang mengenalnya tidak akan pernah merasa sendiri.